nasional. Nah, karena ada 3 jenis berarti ada perbedaannya, ya. Apa kalau fabel lokal itu artinya fabel yang berasal dari suatu daerah. iya, berasal dari suatu daerah dan hanya daerah itu aja yang tahu. Ya, misalnya cerita itu ada di Padang. Orang Padang aja tahu. Daerah lain nggak paham ya cerita itu. Ya. Tapi ada juga fabel Nusantara. Apa itu fabel Nusantara? Berasal dari suatu daerah dan telah menyebar hingga seluruh pelosok Nusantara. Iya, cakep. Itu siapa tadi yang baca? Namanya siapa yang baca tadi? Nurul. Oh, Nurul. Bapak ya, Rol. Pinter, Nurul ya. Fabel Nusantara itu fabel yang dikenal di seluruh Nusantara. Ya. Jadi kalau ada cerita si Kancil, Mencuri Mentimun, itu orang Nusantara, orang Kalimantan, Papua, orang Surabaya, orang Jakarta tahu cerita itu. Ya. Atau ada legenda apa? Sangkuriang. Sangkuriang dari mana itu? Jawa Barat. Jawa Barat. Walaupun bukan orang Jawa Barat tahu, orang Sumatera. Oh iya, ada Sangkuriang di Bandung tuh, ya, di Gunung Tangkuban Perahu. Ya, kenapa kok asal muasal terjadinya Tangkuban Perahu? Semua orang Nusantara tahu. Ya. Terus anak durhaka si Malin Kundang, bukan maling ayam ya, Malin Kundang. Dari mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kamu orang mana? Barat. Andini orang mana? Andin? Udah. Andin daerah mana asalnya? Andin dari Cilincing. Ada nggak cerita dari Cilincing? Nggak ada. Apa? Nggak ada. Masa nggak ada sih? Cilincing, Marunda. Ada rumah siapa itu? Pitung. Ada rumah di Pitung, ya kan? Nah, daerah-daerah pasti punya cerita, ya. Itu, ya. Dan ada lagi fabel internasional. Internasional itu bukan hanya dikenal di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Pernah dengar cerita Tom and Jerry? Pernah Pak. Mengisahkan tentang apa? Bintang apa tuh? Kucing sama tikus. Iya, kenapa kucing sama tikus itu kejar-kejaran? Kucing pengen makan tikusnya, Pak. Makan tikusnya ya. Bebuyutan ya. Nah, itu kan cerita bukan hanya di Inggris atau bukan hanya di Amerika, tapi seluruh dunia tahu kisah itu. Itu namanya fabel internasional. Nasional. Kira-kira udah paham belum nih 3 fabel ini? Udah Pak. Alhamdulillah ya. Jadi fabel lokal itu hanya skupnya lokal saja, daerah tertentu saja. Misalnya ya tadi ya di Cilincing ada Marunda, ya orang Marunda aja tahu ya. Tapi sekarang cerita si Pitung itu udah terkenal kemana-mana ya. Untuk selanjutnya kita beralih ke struktur. Apa sih struktur? Ada yang tahu apa pengertian struktur? Struktur. Apa sih struktur itu? Kepala, pundak, kaki, lutut. Pernah dengar kayak gitu nggak? Ada nggak manusia yang hidup tanpa kepala? Pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek. Cakep. Siapa tuh yang jawab tuh? Catherine, Pak. Catherine, cakep. Makasih, pinter banget Catherine ya. Jadi bagian-bagian yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan itu namanya struktur. Kayak anggota tubuh kita nih. Ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada tubuh. Tangan kita bisa bergerak karena ada perintah dari kepala kita, dari otak kita. Ya, kaki kita bisa berjalan ke sekolah, ke pasar, itu juga ada perintah dari otak kita. Itu namanya struktur, saling berhubungan. Satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan. Nah, fabel juga sama. Ada 4 struktur. Ya. Yang bagian kepalanya, bagian atasnya namanya orientasi. Apa itu orientasi?
Dibaca orientasi itu ada pengertiannya apa? Catherine? Pengenalan tokoh latar belakang. Iya, pengenalan tokoh atau latar dan sebagainya ya. Jadi dikenalin dulu siapa itu buaya, siapa itu kancil, siapa itu kerbau ya. Namanya orientasi, pengenalan awal ya, sehingga ketika kita baca, wah ini cerita bagus nih, akan menceritakan tentang bagaimana perseteruan antara si kucing dengan si tikus atau si kerbau dengan si buaya ya, dan lain sebagainya, atau si semut dengan si kura-kura. Banyak itu nanti di buku paket kalian baca. Kemudian komplikasi. Apa itu komplikasi? Permasalahan. Iya, pada dasarnya konflik. Ya, konflik itu artinya permasalahan. Kamu juga suka berantem sama adik, cuman gara-gara sepele. Tadi kasih uang jajan sama mama, yang satunya dikasih, marah-marah, itu konflik. Ya, atau mau ikut Zoom, ternyata orang tua kita lagi nggak ada dana buat beli kuota, ya akhirnya mama kamu pusing, ya kan, marah-marah, apa sih ini kegiatan ya, lagi nggak ada duit dan lain sebagainya, itu juga konflik, ya. Kemudian setelah ada konflik ada resolusi. Apa itu resolusi? Pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Nah, Penyelesaian masalah. pinter banget. Ya ternyata anak-anak 7B pinter-pinter ya, aktif-aktif ya. Jadi ada resolusinya, ada pemecahan masalahnya. Ya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, pinter ya. Nah, kalau kita supaya bisa ikut Zoom, ya kita nabung, jangan boros ya. Dari kota-kota yang kira-kira orang tua kita sanggup ya, jangan buat main game, giliran buat main game bisa, giliran belajar, wah Pak, kota saya habis Pak. Nah, semalaman kamu main game bisa. Nah, itu hampir rata-rata sekarang kan anak-anak wade ya. Karena Bapak juga punya anak sama seperti itu, harus tiap hari diingatkan ya. Jangan game melulu, belajar ya. Kemudian terakhir ada koda. Apa itu koda? Hikmah atau pelajaran. Bentuknya ada hikmahnya dari cerita tersebut. Oh, dengan cerita ini berarti kita harus begini ya. Kalau kita ada teman yang kesusahan, kita saling bantu. Ada teman yang sakit, kita tengok, ya kan. Minimal kita doakan, ya kan. Nah itu ya. Koda. Jadi ada 4 struktur teks fabel. Pertama orientasi, kemudian komplikasi, resolusi, dan koda. Ya. Selanjutnya yaitu kaidah bahasanya atau unsur kebahasaan. Kita dari kecil sudah belajar bahasa, ya. Dari mulai mulai kecil kita, artinya dari bayi, yang pertama dipelajari itu adalah bahasa. Ya. Ada yang paham apa sih bahasa itu? Amelia tahu nggak bahasa apa, Mel? Atau Natasha Hira? Natasha Hira, kameranya buka dong. Biar Bapak kenal. Resna juga. Nah, iya. Cantik kan tuh teman-teman tuh.